Topik pilihan pemirsa di tengah tekanan pasar saham yang belum mereda sepanjang awal 2026, kinerja indeks saham Badan Usaha Milik Negara IDX BUMN 20 justru menunjukkan daya tahan dibandingkan indeks acuan lainnya, di mana ketahanan relatif ini tak lepas dari kinerja fundamental yang masih mencatatkan pertumbuhan laba di kuartal pertama 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hingga 4 Mei 2026, IDX BUMN 20 tercatat terkoreksi 8,81% year to date. Meski masih berada di zona negatif, penurunan tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang melemah hingga 19,37% secara year to date. Serta indeks LQ45 yang terkoreksi 20,32% year to date. Ketahanan relatif ini tak lepas dari kinerja fundamental mayoritas emiten plat merah yang masih mencatatkan pertumbuhan laba di kuartal 1 2026. Dari 18 emiten BUMN yang dianalisis, sebanyak 13 diantaranya membukukan kenaikan laba bersih secara tahunan. Sektor energi dan pertambangan menjadi salah satu motor utama. PTBA mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 104,81% year on year di 801,79 miliar rupiah. Kinerja positif juga ditunjukkan ANTM dengan lonjakan laba 59,85% menjadi 3,40 triliun rupiah. Namun penopang utama tetap berasal dari kelompok perbankan BUMN. BBRI membukukan laba 15,49 triliun rupiah tumbuh 13,74% year on year. BMRI membukukan laba 15,38 triliun rupiah atau naik 16,57% year on year. BBNI catatkan laba 5,66 triliun rupiah atau naik 5,21% year on year. Dan BBTN catatkan laba 1,1 triliun rupiah atau naik 22,60% year on year. Head of Research Korean Investment dan Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai, capaian ini menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun raihan tersebut belum cukup untuk mendorong investor mengambil posisi agresif karena perlu konfirmasi lanjutan di kuartal 2 dan 3. Apakah pertumbuhan ini berkelanjutan atau hanya low base effect? Selain itu, secara valuasi saham-saham perbankan BUMN, BBRI, BMRI, dan BBNI saat ini masih berada dalam kategori wajar hingga relatif murah setelah mengalami koreksi. Namun untuk emiten yang telah mengalami rebound harga, valuasinya dinilai sudah mulai mencerminkan kinerja atau price in. Investor disarankan untuk mengkombinasikan strategi pertumbuhan dan stabilitas dengan fokus pada emiten yang memiliki visibilitas laba kuat, neraca sehat, serta katalis yang jelas. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Merdeka Gold Resources Tbk atau MAS memberikan pinjaman ke salah satu perusahaan terkendali PT Puncak Mastani Sejahtera atau PETS. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan dan operasional PETS di sektor pertambangan biji logam. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emiten berkode saham EMAS resmi menandatangani perjanjian utang piutang dengan salah satu perusahaan terkendali PT Puncak Mastani Sejahtera atau PETS. Perjanjian utang piutang ini ditandatangani di 4 Mei 2026. Perseroan berkomitmen memberikan fasilitas pinjaman dengan plafon maksimal mencapai 85 juta dolar Amerika atau setara 1,36 triliun rupiah. Dana segar tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai keperluan korporasi PT Puncak Mastani di Gorontalo dengan ruang lingkup penggunaan dana mencakup pengeluaran modal atau capex biaya operasional hingga pemenuhan modal kerja perusahaan. Secara teknis, pinjaman ini memiliki jangka waktu hingga 31 Agustus 2029. Adapun tingkat bunga yang disepakati dalam term SOVR 3 bulanan ditambah margin sebesar 3% per tahun. Perusahaan terkendali perseroan PETS dapat mencairkan dana secara fleksibel melalui permohonan yang diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal penggunaan dana. Manajemen menekankan langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan dan operasional PETS di sektor pertambangan biji logam. Manajemen menegaskan pemberian pinjaman secara internal ini jauh lebih efisien dibandingkan mencari pendanaan dari pihak luar yang tidak terafiliasi. Selain itu, transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material karena nilai pinjaman mencapai 22,31% dari total ekuitas perseroan per Desember 2025. Berdasarkan regulasi OJK atau POJK nomor 17 tahun 2020, transaksi ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham lantaran dilakukan dengan anak usaha yang sahamnya dimiliki perseroan.
secara langsung dan tidak langsung sebesar 99,99%. Dari berbagai sumber untuk KDXD. Dan secara teknikal, pemirsa, secara intraday saham emas hari ini lebih cenderung bergerak fluktuatif dan belum mampu bertahan di atas level 9 ribuan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level Rp8.825 per saham. Di pembukaan pada pagi tadi, saham emas langsung melesat ke level 9.000 dan posisi ini melanjutkan penguatan beberapa menit pasca pembukaan ke level 9.050. 10.30 posisi dari saham emas berbalik arah ke zona merah di 8.650-an, kemudian kembali berbalik menguat di penutupan sesi pertama pada siang tadi di 8.850 dan penguatan terbatas di pembukaan sesi kedua ke 8.825. Saat ini posisi saham emas beberapa menit jelang penutupan kembali berbalik ke zona merah, melemah di 0,28% di level Rp8.800 per saham. Kita akan coba lihat pergerakan saham emas dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pemirsa. Dalam 6 bulan terakhir sudah naik di 82%, year to date juga sudah menguat di 58,56%. Perdagangan awal Desember masih diperdagangkan di level 3.600-an, Januari sudah menembus di atas level 5.000-an, Februari lanjut menguat ke 7.500-an, Maret sudah menguat ke 9.500, bahkan di 27 April sudah menguat ke level 9.700-an, pemirsa. Namun pasca menyentuh ke level ini, posisi saham emas rata-rata lebih cenderung mengalami pelemahan dan saat ini di level 8.825 pembukaan tadi dan saat ini di Rp8.800 per sahamnya. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi valuasinya dengan beberapa indikator. Dari posisi PER-nya minus di 284,33 kali, PSR-nya di 48,335,47 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 20,53 kali, dan PCFR-nya minus di 409,62 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.